Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih untuk kamu Sio Tikus di bulan Agustus 2020. Kita lihat sama-sama nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Oke? Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik ya. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica ya, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu yang paling kiri. Di sini ada kartu peti mati. Kartu peti mati, kartu negatif, ya. Berarti ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan. Ada sesuatu yang harus kamu kubur. Ada sesuatu yang kamu harus akhiri, ya. Tapi kartu peti mati ini juga melambangkan bahwa ketika ada kematian berarti akan ada kelahiran. Ketika ada perpisahan berarti akan ada pertemuan. Jadi ada siklus gitu yang memang harus terjadi. Bisa juga kartu peti mati ini mewakili keadaan kamu yang lagi stuck. Entah dalam hal apa ya, stuck dalam hal finansial atau pekerjaan atau bisnis kamu tidak lancar ya. Ada kemandekan, jadi sesuaikan dengan kondisi kamu sekarang ini. Atau kamu baru kehilangan orang yang kamu cintai, entah kamu kehilangan keluarga ya yang meninggal, atau kamu putus atau kamu bercerai. Intinya ini mewakili kehilangan ya. Ada kesedihan, ada perasaan hampa. Oke, coba kita lihat kartu berikutnya ya. Tapi bisa juga kartu peti mati itu melambangkan bahwa kamu punya keinginan untuk perubahan dalam hidup kamu, bisa juga ya. Ini kartu persimpangan jalan ya. Berarti ada hal yang membingungkan kamu. Ya. Bisa jadi kamu belum bisa melupakan orang di masa lalu ya, kamu belum bisa move on. Jadi hati kamu masih bercabang. Satu sisi kamu pingin punya hubungan baru dengan orang, tapi satu sisi kamu belum bisa melupakan orang yang pernah singgah di dalam hidup kamu. Ya. Kalau saya lihat di sini ya, kalau pekerjaan berarti kamu memang sudah nggak ada ibaratnya karmanya di sana, kamu harus meninggalkan pekerjaan itu. Oke? Bisa jadi seperti itu. Dan hubungan juga kamu disarankan untuk meninggalkan. Kalau saya lihat di sini kan ini perjalanan, ini peti mati. Sudah kubur aja semuanya. Nggak perlu diingat-ingat lagi. Kamu punya kehidupan yang lebih baik lagi nanti setelah masa-masa yang tidak menyenangkan itu. Oh, luar biasa. Saya suka ya kalau lihat kartu ikan ya. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, atau kamu dipecat, atau kamu ada tawaran untuk pekerjaan baru tapi kamu bingung, saya malah menyarankan kamu untuk menerima tawaran itu. Karena apa? Kamu akan mendapat keberuntungan gitu, rezeki besar di sini. Berarti pekerjaan itu akan membukakan kesempatan besar untuk kamu, akan membukakan hoki besar untuk kamu ya. Oke? Ini seru loh, bagus ini ya. Dan untuk kamu yang bisnis juga nggak usah sedih kalau memang bisnis kamu nggak berjalan. Yang kemarin-kemarin itu memang harus diakhiri ya. Mungkin kamu disuruh untuk memulai lagi bisnis yang baru ya. Dan di sini peluang itu ada. Kartu ikan ini kartu yang sangat positif. Ya, ada keberuntungan, ada kesempatan yang bakal kamu dapatkan. Ya. Nggak usah galau. Lepaskan. Tinggalkan hal yang kemarin-kemarin yang membuat kamu merasa nggak nyaman, stuck gitu. Ya. Mulailah dengan percaya diri bahwa ada hal baik yang bisa kamu dapatkan. Ini benar-benar kartunya bagus. Ya. Kartu peti mati awalnya ya, kesedihan, kehilangan. Ya, sesuatu yang harus dikubur. Oke? Di sini kamu kebingungan. Ada pilihan. Kamu gak usah bingung. Pilihan itu ambil aja yang baru kalau saya lihat. Gak usah kamu bertahan dengan yang lama, karena kamu
dituntun oleh alam semesta untuk mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang lain ya. Jadi rezeki ini, ikan ini, seneng aku lihatnya ya. Ada ikan besar gitu. Kamu mendapatkan peluang besar. Ada bisnis besar. Oke? Percaya diri. Yakin. Ya. Ada hal baik yang alam semesta ingin berikan ke kamu. Kenapa kamu mengalami kesedihan? Kenapa kamu mengalami kehilangan gitu ya, mungkin secara finansial kamu kacau balau kemarin-kemarin, ini ya ada kesempatan lagi, alam semesta akan memberi berlipat rezeki kamu ya, akan kebuka di Agustus ini jalan kamu untuk mendapatkan peluang besar ya. Jadi stoplah kamu meratapi, stoplah kamu ibaratnya susah untuk move on ya dari pekerjaan atau dari bisnis kamu atau juga dari pasangan kamu yang lama gitu ya. Jadi harus positif gitu ya. Kamu harus berani mencoba hal baru. Tidak seburuk yang kamu pikirkan. Orang kalau takut mencoba itu kan karena takut gagal. Ya. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu. Ya. Jadi pelajaran hidup itu ya macam-macam, dari kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, dari kita dipecat dari pekerjaan, dari kita kehilangan bisnis kita, dari kita kehilangan materi atau harta kita. Ya itulah pelajaran hidup. Alam semesta membimbing kita, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu dengan macam-macam ujian, dengan macam-macam cobaan. Ya. Ditinggal oleh orang yang kita sayang, misalnya ada yang meninggal di keluarga kita ya, siapapun gitu, itu ujian. Kita bercerai, kita berpisah, kita putus cinta dari orang yang kita cintai, itulah ujian ya. Ada hal yang ingin diberikan alam semesta di balik dari peristiwa yang membuat kita sedih, membuat kita ibaratnya nggak nyaman, membuat kita merasa jatuh gitu ya. Jadi kita bijak aja, ibarat kata tuh dalam menghadapi apapun yang dikasih oleh alam semesta, ujian seberat apapun. Karena saya lihat di sini ini berat ya. Kartu peti mati ini berarti memang kamu mengalami hal yang benar-benar membuat diri kamu tertekan gitu. Tapi bukan berarti setelah kejadian ini, makanya aku bilang kematian berarti akan ada kelahiran, kehilangan berarti akan ada kesempatan kamu mendapatkan sesuatu, ya. Karena karmanya sudah habis, jadi mungkin kamu harus akhiri, dan akhirnya kamu akan mendapatkan ganti yang lebih baik lagi, nih, keberuntungan. Mungkin aja kamu dihadapkan dengan pilihan, oh ini ada orang lama yang mungkin masih mengganggu kamu, tarikannya masih kuat, tapi ada orang baru. Orang baru ini membawa keberuntungan untuk kamu, membawa perubahan dalam hidup kamu. Tentu saja ke hal positif, ya. Tetap harus berjalan hidup kamu, jangan terganggu dengan kejadian-kejadian masa lalu. Tidak ada orang hidup tanpa masa lalu, ya. Tidak ada orang hidup tanpa mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan, kehilangan, putus cinta, ya, kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, ditipu orang. Itulah pelajaran hidup, ya. Intinya seperti ini aja ya, Sio Tikus ya. Saya melihat di bulan Agustus akan ada kebuka jalan, akan ada peluang untuk kamu mendapatkan keberuntungan. Ya, ini kartu ikan, sangat bagus, rezeki kamu bakal kebuka, bakal ibaratnya mengalir gitu ya. Nggak ada hal yang perlu kamu takutkan. Mukjizat itu bisa datang kapan aja tanpa terduga. Ya. Tuhan mau merubah nasib kita ini segampang membalikan telapak tangan. Tapi apakah kita lulus dengan ujian yang selama ini alam semesta kasih ke kita? Kalau kita nggak lulus, kita mandek, kita meratapi aja, kita sedih terus, kita nggak move on gitu ya. Gimana kita mau menyambut hal baik yang alam semesta mau kasih? Tentu dengan energi positif, tentu dengan rasa percaya diri yang kuat. Keberuntungan itu bisa datang, rezeki itu bisa datang, kesempatan itu bisa datang.
Oke, saya rasa ini aja. Kalau seandainya cocok berarti energi kamu, kalau enggak jangan dipaksain ya. Ini bukan personal reading, jadi ini general, hanya akan cocok ke sebagian orang aja. Terima kasih banyak, salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhayo. Bye, thank you.